karet yang sering diabaikan ternyata diolah jadi keripik gini, enak tau guys. Berawal dari aku yang sering banget lihat biji karet berserakan, terus aku tuh penasaran guys, gimana kalau biji karet ini tuh dimakan. Di sini tuh banyak biji karet guys, kalau nggak dimakan hewan ya terbuang sia-sia aja. Aku mulai kutipin biji karetnya satu persatu, dan aku pilih-pilih juga ya guys. Yang aku kutip itu buah karet yang barusan jatuh, karena kalau yang udah jatuh berhari-hari itu tadi aku cek isinya udah nggak bagus guys. Ada yang kopong, terus ada yang busuk juga. Aku mau kutip sampai keranjangku penuh sama biji karetnya guys. Ngumpulin biji karetnya nggak susah karena banyak kan, tapi agak ngos-ngosan aja sih guys, soalnya lagi terik banget. Nih akhirnya penuh juga keranjangku. Aku suka deh guys sama corak biji karetnya tuh. Ada yang sama nggak? Aku sama keluargaku belum tahu kan biji karet ini aman dikonsumsi langsung atau enggak. Jadi kita memutuskan untuk tidak mengkonsumsinya langsung ya guys. Nanti untuk pengolahannya kita samakan dengan cara mengolah buah yang tidak boleh dikonsumsi langsung di daerah kita guys. Ada ya di tempatku buah yang harus diolah dengan cara khusus dulu baru bisa dikonsumsi. Nah ini aku lagi ngupasin biji karetnya jadi kayak gini guys. Setelah dikupas biji karetnya kita cuci terus direbus kurang lebih 4 jam guys. Setelah dingin kita buang bagian dalam biji karetnya yang kayak gini. Setelah itu biji karetnya kita rendam selama 4 hari 4 malam. Nah ini dia ya guys, setelah direndam 4 hari 4 malam. Selanjutnya biji karet ini dijemur sampai kering ya. Oh iya, ini tadi bijinya ada yang kita buang kulitnya dan ada yang enggak. Tuh kelihatan kan perbedaannya. Siapa tahu nanti ada perbedaan rasa kan guys. Setelah dijemur beberapa hari akhirnya kering juga. Ini pas kering ternyata ada minyaknya guys, dan ternyata ada perbedaannya. Yang kulitnya nggak dikupas itu nggak terlalu berminyak, dan yang dikupas itu lebih berminyak guys. Yaudah sekarang mau aku goreng dulu. Ngegorengnya nggak lama guys karena matangnya cepet. Nah mau aku kasih bumbu dulu ya guys. Gimana ya rasanya, semoga aja enak ya guys. 1 minggu loh ini bikinnya. Ih enak guys, kayak apa ya, kayak kacang kedelai guys. Iya kayak kacang rasanya, tapi pas mau ditelan kayak ada rasa sedikit pahit gitu guys. Momen seseru ini cuma datang setahun sekali guys, jadi jangan sampai terlewatkan. Pokoknya hari-hariku tuh sekarang gak jauh-jauh dari kutip dan makan durian. Sebelum berangkat aku mau petikin sayur, soalnya aku mau makan dulu nih guys. Tadi tuh aku udah masak ayam cili padi pakai ayam baru dari Kinsler. Dan ini sayur yang aku petik tadi buat temennya. Crispy-nya sayap ayam Kinsler benar-benar bikin lagi guys. Selera makanku langsung naik. Digoreng aja udah enak, apalagi dimasak cili padi kayak gini. Makin mantap. Oh iya, durian di kebunku tuh baru sebagian aja yang mateng guys. Sebagian lagi kayaknya nanti matengnya pertengahan Juli deh. Ini ada yang nyangkut di pelepah sawit, jadi harus dijolok-jolok dulu. Gak cuma satu yang nyangkut guys, tapi ada 2. Aduh, ini aromanya sangat menggoda sekali guys. Gak bisa, yang satu ini emang gak bisa ditahan ya guys. Pokoknya aku harus makan durian dulu biar makin semangat kutip duriannya. Wow, seseru ini ya punya kebun durian. Bisa makan durian sepuasnya. Gak mungkin kalau aku makan cuma 1 biji aja, karena aku sesuka itu guys sama durian. Oke, habis makan durian aku mau lanjut kutip durian lagi. Ini ada durian yang tersembunyi di balik rumput, jadi harus sering-sering cek di balik rumput, siapa tahu ada durian di sana guys. Ih, keranjang kecilku udah penuh nih. Dan tadi pas aku ambil durian di balik rumput, durian yang ini jatuh guys. Ini ada yang dimakan hewan tapi isinya masih bagus kok. Ini durian yang kekumpul untuk di beberapa pohon, dan nanti aku mau lanjut kutip durian lagi. Tapi sambil nunggu duriannya jatuh, aku mau cari rebung dulu guys. Agak nggak yakin sih dapet rebung, soalnya lagi nggak musim. Ini bukan rebung
pertama aku cek tapi udah rumpun ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya rumpun bambu ke-7 deh. Tapi untungnya di rumpun bambu ke-7 ini ada rebungnya guys. Beruntung ini mah guys bisa dapat rebung segini banyak di saat lagi nggak musim rebung. Kabut udah turun, aku harus cepet-cepet ambil rebungnya sebelum nanti penglihatan ketutup sama kabut. Gak heran kalau jamur ini selalu jadi rebutan orang sekampung guys. Bahkan ada yang sengaja berangkat pagi-pagi sebelum orang lain datang loh. Ya salah satunya aku. Seperti yang terlihat ini aku nyari jamurnya pas masih gelap-gelap guys. Tapi kalian nyangka gak guys, ini aku nyari udah sisaan orang-orang. Jadi guys, orang-orang yang nyari jamur sawit tuh ada yang untuk dimasak sendiri, ada juga yang untuk dijual. Nah, orang yang mau jualan ini nyari jamur sawitnya dari pagi-pagi banget. Pernah tuh aku berangkat nyari jamur sawit dari jam 3 subuh guys. Tapi pas nyampe ternyata udah ada yang nyari dong. Hasil aku nggak jadi nyari tapi jadinya beli. Wow, ternyata di bawah lututku masih ada jamur guys. Karena aku nyari jamur sawit udah sisaan orang-orang, jadi harus sering-sering bolak-balik tangkos biar dapet jamur. Karena yang tumbuh di atas tangkos itu udah pasti kelihatan sama orang-orang, jadi udah dipetik guys. Oh iya, ada yang ketinggalan nih guys. Kalian kok nggak ngomong sih? Yaudah yuk, mari kitik, mari kita petik. Sejauh ini jamur sawit dimasak sama mie masih menjadi favorit ya guys. Digoreng crispy juga enak. Salah dikit pas ngolahnya bisa pindah alam loh guys. Tapi tahu nggak, ini salah satu umbi terenak kalau udah diolah. Cuma buat sampai ke tahap itu perjalanannya nggak main-main karena prosesnya bisa makan waktu sampai berhari-hari guys. Ini aku sama Mak lagi nyari rebung dan susah banget karena lagi nggak musim guys. Dari tadi kita udah ke beberapa rumpun bambu dan cuma dapat 1 rebung aja. Dan tidak disangka-sangka di balik rumpun bambu ini ada umbi gadung guys. Iya, umbi yang sempat aku salah ambil di hutan kemarin itu loh. Tadi kalau Makku nggak nge ini gadung pasti udah kita lewatin aja guys. Karena aku tidak tahu inilah yang dinamakan umbi gadung. Untung ya Makku lihat. Kalau dilihat-lihat lagi emang agak mirip sih batangnya sama umbi yang salah aku ambil di hutan itu guys. Tapi kalau dari umbinya sangat berbeda. Yang salah aku ambil kemarin itu bentuknya panjang-panjang kayak singkong. Dan ternyata umbi gadung yang beneran bentuknya bulat-bulat kayak gini. Jujur aku seneng banget nemu umbi gadung. Katanya umbi ini kalau udah diolah enak banget guys. Tapi berbeda dengan umbi lainnya, umbi satu ini ada cara khusus dalam mengolahnya. Prosesnya cukup ribet dan memakan waktu sampai berhari-hari guys. Ini umbi yang aku ambil dari pohon pertama. Sebenarnya masih ada yang di dalam tanah, tapi kita ambilnya yang udah keluar-keluar kayak gini aja guys. Karena ini aja udah banyak. Terus ini umbinya berat tahu. Nggak apa-apa ya, hari ini nggak dapat rebung banyak, tapi dapat umbi gadung. Jadi gadungnya ini nanti mau kita olah jadi kerupuk. Kalian ada ide lain gak nih guys? Gadungnya kita olah jadi apa aja? Atau ada saran dalam proses pengolahannya agar gadung ini aman dikonsumsi? Tapi kalian harap bersabar ya guys nunggu part 2-nya. Karena seperti yang aku bilang tadi, prosesnya tuh memakan waktu sampai berhari-hari guys. Salah satu alasan aku betah tinggal di kebun itu karena suasananya selalu punya cara buat bikin hati tenang guys. Saya hari ini masak di air terjun yang dikelilingi hutan, ditemani suara alam yang bikin betah buat lama-lama di sini. Tadi aku udah diriin tenda dan tahu nggak, hari ini tuh aku mau masak-masak di air terjun guys. Aku udah bawa bahan sama alat masaknya. Jujur aku suka masak di alam kayak gini karena rasanya tuh jauh lebih seru guys, ya nggak sih? Sebelum masak aku mau menikmati pemandangan air terjunnya dulu guys, sama main air juga.
sejuk banget airnya. Guys, kalau mandi kayaknya makin seru ya nggak sih? Tapi nanti aja deh. Oh iya guys, ini di atasnya masih ada lagi air terjun loh. Tapi nggak tinggi, sama aja kayak yang di bawah ini. Air terjunnya memang nggak tinggi sih, tapi coba lihat deh guys, airnya yang jernih dan hutan hijau di sekelilingnya. Makanya aku suka tempat-tempat kayak gini karena keindahannya tuh bukan cuma dari air terjunnya guys, tapi juga dari suasana yang ada di sekitarnya. Menurutku aku beruntung sih guys, karena masih bisa menemukan pemandangan seperti ini nggak jauh dari tempat tinggalku. Oh iya, ini bahan-bahan yang aku bawa untuk dimasak guys. Ada daging sama ada jamur. Aku kan bawa daging nih, kalian bisa nebak nggak guys aku mau masak apa? Ayo. Aduh, ada yang tahu nggak ini daun apa? Ini daun jelatang guys. Aku coba perhatiin di sekitar, ternyata banyak dong daun jelatang di sini. Untung ya guys, nggak ada yang kepegang sama aku. Dan di dekat jelatangnya ada buah guys. Saya siapa yang dulunya suka makan buah ini? Rasanya manis dan setelah dimakan biasanya gigi atau lidah kita ikut berwarna ungu juga guys. Nah karena tadi tuh aku nggak bawa wajan, jadi untuk masaknya ini aku mau pakai batu aja guys. Tapi untuk batunya aku pilih yang bentuknya pipih kayak gini ya. Udah siap, sekarang aku mau siapin kayu bakarnya dulu guys. Tadi pas baru nyampe aku udah kumpulin kayu bakar, jadi ini tinggal pindahin aja ke dekat tungku. Untuk video fullnya udah ada di channel YouTube aku ya guys. Berhadapan dengan ribuan lebah demi mendapatkan madu asli guys, dan berakhir lari kocar-kacir karena lebahnya ngamuk. Bener aja kalau lagi situasi kayak gini kaki rasanya otomatis bisa lari lebih kenceng guys. Lanjutan dari video sebelumnya, sekarang bapakku akan mulai proses pengasapan guys, menggunakan dedaunan kering yang udah dikumpulkan tadi. Akunya nggak berani terlalu dekat dan disuruh bapakku sembunyi di balik rumput guys. Kata bapakku nggak usah takut, cukup diam aja di balik rumput. Nanti kalau lebahnya mendekat dan hinggap nggak usah dipegang, cukup diemin aja biar nggak disengat. Jujur aku deg-degan banget guys dengar suara dengungnya, merinding tahu. Tuh lebahnya udah mulai berterbangan dan bapakku juga kibas-kibas pakai pelepah. Nah kalau udah kayak gini madunya udah bisa kita ambil guys. Alhamdulillah aku nggak disengat guys. Bener kata bapakku, aman aja. Dan ternyata madunya ini udah ketuaan kata bapakku guys. Wow. Akbar. Aduh, lebah-lebah jangan hinggap ya. Aku takut kena sengat. Tapi sejauh ini masih aman sih guys. Madu-madunya guys. Ayo cepet-cepet pergi dari sini sebelum lebahnya ngamuk. Tuh kan lebahnya udah ngamuk guys, kabur. Aduh, bapakku ketinggalan lagi. Kalau ketawa dosa nggak guys? Pamanku kena sengat lebahnya. Untung madunya dapet, nggak kebayang deh kalau udah kena sengat madunya nggak dapet. Aduh sakitnya.